Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan displasia fibrosa. Daftar isi presentasi kami ini yaitu ada definisi, penyebab, komplikasi, manifestasi klinis, dan pemeriksaan diagnostik. Displasia fibrosa merupakan kondisi di mana terdapat pertumbuhan abnormal dari jaringan fibrosa pada tempat tumbuhnya jaringan tulang yang normal. Jaringan fibrosa tersebut akan meluas dan bertambah besar sehingga menyebabkan tulang menjadi lemah dan rentan terhadap fraktur dan deformitas atau perubahan bentuk. Penyebab displasia fibrosa belum dapat diketahui secara pasti, namun diduga disebabkan oleh kelainan genetik. Kelainan genetik ini tidak diturunkan dari orang tua, melainkan didapat dari mutasi pada gen tertentu. Mutasi ini menyebabkan sel cenderung membentuk jaringan tulang fibrosa yang abnormal. Meskipun tulang yang abnormal ini sudah mulai terbentuk sebelum lahir, namun keberadaannya sering tidak terdeteksi sampai masa kanak-kanak, remaja, atau bahkan dewasa. Komplikasi. Kelainan bentuk tulang wajah yang berat dapat menyebabkan gangguan penglihatan atau pendengaran. Jika tulang tungkai atau panggul terlibat, penderitanya dapat mengalami kesulitan berjalan atau mengalami peradangan pada sendi terdekat. Pada orang dengan displasia fibrosa, abnormalitas yang sama yang terjadi pada sel tulang juga dapat terjadi pada sel kelenjar tubuh, sehingga menyebabkan gangguan hormon. Meskipun hal ini jarang, namun dapat terjadi pada displasia fibrosa poliostotik yang berat. Area displasia fibrosa sangat jarang menjadi ganas atau kanker. Hal ini hanya terjadi pada kurang dari 1% penderita dan lebih mungkin terjadi pada bentuk poliostotik atau sindrom MMCC-Null-Albrecht. Manifestasi klinis. 1. Nyeri tumpul yang memberat saat beraktivitas dan membaik pada saat istirahat. 2. Pembengkakan pada area tulang yang terkena. 3. Fraktur atau patah tulang pada bagian yang terkena displasia fibrosa. 4. Kelainan bentuk tulang atau deformitas tulang akibat penyembuhan tulang yang tidak sempurna. 5. Gangguan hormonal meliputi kelenjar ovarium, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pituitari. 6. Pasien mengalami pigmentasi pada kulit yang umumnya berwarna coklat terang. Pemeriksaan diagnostik. Guna menetapkan diagnosis fibrous displasia, dokter akan meminta untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Pertama, dokter akan melakukan tes fisik, yakni memeriksa tulang Anda yang terasa nyeri atau membengkak. Kemudian Anda akan menjalani tes pencitraan dengan sinar X untuk melihat gambaran kondisi tulang yang mungkin sudah mengalami perubahan. Selanjutnya, tes-tes lanjutan yang dapat dilakukan meliputi 1. Pemindaian tulang. Anda akan disuntik dengan bahan radioaktif ke dalam aliran darah. Area yang banyak mengandung bahan tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah pada tulang tersebut. Kedua, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan meliputi X-ray, CT scan, MRI, dan bone scan untuk melihat kondisi jaringan fibrosa apakah normal atau mengalami kelainan. Pemeriksaan ini juga akan ditemukan fraktur atau deformitas pada tulang. Biopsi. Tes kesehatan ini dilakukan dengan mengambil sebagian kecil tulang Anda yang bermasalah lewat pembedahan. Kemudian tulang tersebut akan dijadikan sampel untuk diamati lebih jauh struktur dan susunan selnya di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah dan urin yang digunakan untuk mendeteksi peningkatan enzim alkalin, fontase darah, dan hidroksprolin pada urin. Jadi itu dia presentasi kami dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih.